Hai, ketemu lagi dengan saya Ulin Nolno. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu Internet Protocol version 4. Nah, di pertemuan yang kemarin di atas sini pojok, itu membahas tentang modal OSI layer dan TCP/IP. Nah, kita akan membahas itu kan sudah ya, termasuk tentang bagaimana sih standarisasi kita sebagai network engineer maupun server engineer dan sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini kalau kita pengen mengobrol soal bagaimana menyeting konfigurasi, pasti di sini kita akan membahas tentang Internet Protocol version IP4. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa memahami tentang bagaimana IP itu bisa untuk menghubungkan di internet yang di luar sana, kita harus paham betul-betul apa itu Internet Protocol. Nah, di sini saya akan membahas tentang Internet Protocol version 4. Nah, yang pertama, Internet Protocol adalah protokol jaringan yang menyediakan pengalaman untuk setiap host dalam jaringan komputer. Jadi, di sini Internet Protocol itu termasuk di bagian layer 3 ya, network layer seperti itu. Nah, untuk IP address-nya sendiri kita bisa spill sedikit-sedikit tipis-tipis di video kemarin yang di atas pojok atau di link deskripsi ya. Oke, di sini IP address hanya sebuah deretan angka biner 1 dan 0 yang berukuran 32 bit atau 128 bit yang digunakan sebagai alamat suatu jaringan, yaitu alamat rumah kalian atau itu sebagai alamat rumah kalian, nomor nomor rangka kerangka rumah kalian, dan terus alamat jalan kalian, seperti itu. Nah, untuk struktur IP firmware atau struktur Internet Protocol version 4 itu di sini ada 32 bit dan dibagi menjadi 4 oktet. Nah, kita spill tipis-tipis saja. Nah, di setiap oktet terdiri 8 bit. Oke, kita ulas sedikit. 8 bit berapa? Yuk. Nah, akan tetapi, kita biasanya hanya menggunakan desimal ya, 0 sampai angka 9. Nah, setiap oktet dipisahkan menjadi titik ya. Contoh IPv4 128, 168, 10.1. Oke. Nah, di sini saya tambahkan titik untuk akhir kalimat ya, bukan untuk harus ditambahkan titik ya. Oke. Nah, jadi oktet pertama seperti ini, jadi satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki di mana pembagian IP atau istilah-istilah. Yang pertama, network ID. Biasanya network ID digunakan alamat jaringan. Kalau di dunia ya bisa diibaratkan nama jalan ya, atau nama perusahaan mungkin. Seperti itu. Nah, untuk host ID biasanya digunakan untuk seperti perangkatnya atau router, PC, dan lain-lain. Atau biasanya diibaratkan sebagai nomor rumah mungkin ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga yaitu broadcast ID. Nah, broadcast ID biasanya digunakan untuk mengirim ke semua host atau yang terhubung ke suatu IP tersebut. Nah, yang ketiga adalah 4 ya, network marks atau netmark biasanya ya. Seperti netmark itu 255, 255 itu apa? Nanti kita bahas di materi subnetting. Nah, yang ke-6 ya, kelima deh. Ya, itu prefix. Nah, prefix itu adalah nilai jumlah, ya kan? Nilai jumlah yang dimana prefix ini adalah prefix 16, seperti itu. Jadi, tetap formatnya 255, 255.00. Jadi, sama dengan nextmark, cuma dia nanti kita bahas saja karena nanti kalau kita nggak akan bahas, kita nggak akan paham ya. Ini soalnya network match dan prefix itu masuk ke bagian prefix atau masuk ke bagian materi subnetting nanti di video akhir. Nah, untuk pembagian IP kelas IPv4, nah IP4 ini ya kalian sudah tahu spill tipis-tipis di materi kemarin, yaitu kelas A sampai D pakai A sampai C unicast. Jadi maksimal untuk kelas A. Jadi ketika kalian ngetik lah, contoh kalian ngetik 128 1 Nah, angka di depan 128 berarti kita masuk ke angka di kelas B. Jika kalian masukkan 10.10.10.1 nanti kita akan masuk ke bagian kelas A. Seperti itu untuk pembagian di IPv4. Nah, untuk ini ada unicast dan multicast dan eksperimental. Itu nanti di bawah ya nanti. Nah, untuk IP address kelas A itu memiliki default 255 dan sebagainya. Nah, kalian bisa baca
di tabel ini saja ya, lebih mudah karena apa? 0, 126, 128 sampai 1. Jadi kita tahu oh ini unicast, unicast, unicast. Kalau sudah memasuki yang kelas D dan E itu sudah masuk ke double double penggunaannya seperti itu. Apa itu unicast? Nah, multicast jadi ini penjelasan singkatnya. Unicast itu host to host, jadi point to point. Jadi perangkatnya saling berkomunikasi itu hanya satu ke satu. Jadi komputer A ke komputer B seperti itu. Kalau multicast itu one to many, di mana kalau kita menggunakan satu host, kita kawan mau ngirim dari komputer A ke berarti kita mau ngirim ke komputer B, C, D dan sebagainya. Nah, untuk broadcast adalah ke rumah host. Jadi ketika mau ngirim langsung kekirim ke semua host yang terhubung di dalam satu alamat IP tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga adalah IP receiver. Nah, di mana ini itu sudah dipesan. Jadi alamat ini tidak digunakan untuk pada umumnya. Jadi ini sebagai patokan. Oh, router ini sudah menggunakan alamat receiver address seperti itu. Jadi ini sudah dikurangi dua ya. Jadi yang awal dan yang akhir biasanya seperti itu. Jadi ada logback, linkback, address. Jadi ini kalian bisa baca di sini ya. Nah, yang ketiga adalah IP private address. Nah, biasanya IP private itu banyak sekali komputer terhubung, maka digunakan tidak terhubung langsung ke internet. Jadi seperti IP lokal kalian. Jadi ketika mau contoh, saya mau akses ngirim pesan dari A ke komputer B tanpa menggunakan akses internet karena masih dalam satu jaringan, langsung bisa kekirim. Nah, itu loh yang nama IP private. Kalau IP public, biasanya kalau kita mau mengirim sebuah pesan A ke komputer kelas A tetap dari komputer A ke komputer A di beda negara seperti itu untuk IP publik seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian IP subnetting. Subnetting itu sebenarnya itu diibaratkan pengkelompokan. Jadi kalian di rumah, jadi setiap kabupaten punya RT, ada RW. Jadi kita dihubungkan seperti itu untuk membagi jaringan biar mudah. Jadi mudah dalam hal apa? Mudah dalam hal komunikasi. Jika ada masalah di RT, jadi kita urusannya saja itu pakai RT saja. Kalau misalnya kita tidak mampu, kita bisa minta tolong ke RW-nya seperti itu untuk subnettingnya. Jadi dikelompokkan lebih ke kecil biar lebih mudah dalam mengatur suatu networknya. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk subnetnya. Jadi ini adalah tanpa subnet ya. Subnetting ya, tanpa subnet 10 10 10. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk latihan ya, belajar bareng. Nah, kalau menggunakan dengan subnet, jadi kita bisa tahu oh ini IP berapa, kelas A, R kelas B, perpus, TU dan ruang guru. Jadi seperti itu. Nah, kalau diumpamakan tanpa subnet ya sih ya ini aja nggak dimasukkan ke dalam rincian yang oh ini masuk ke mana, ini masuk ke mana. Jadi lurus aja nggak ada pembagian untuk wilayahnya. Nah, untuk menggunakan subnet kita bisa tahu oh ini jalannya seperti ini, nomor rumahnya ini. Jadi masuk ke gang-gang ini jadi lebih mudah ketika kita mau troubleshooting atau memperbaiki suatu masalah di suatu jaringan tersebut. Jadi itu. Nah, di sini ada yang namanya cluster interdomain routing di mana metode alokasi IP tanpa dipengaruhi kelas IP. Jadi kita mau nyeting itu tanpa harus kelas-kelasan gitu. Jadi bisa tanpa kita harus oh ini harus masuk kelas ini masuk kelas B. Jadi enggak seperti itu, tapi kita menggunakan metode CIEDR ini bisa juga karena apa lebih mudah. Jadi langsung masukkan IP jadi tanpa penulisan netmark seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau contoh menghitung. Jadi kalian bisa membaca jika prefix 26 bit pertama kiri adalah angka 1, maka hanya ada 26, 27. Jadi prefix 26 itu berarti ada berapa sih? Nah, di sini kita kalian baca oh prefix 26. Oke, di sini ada berapa jumlahnya. Jadi kelas A kalau ini ada 260.000, 10.004. Jadi kalian masuk oh berapa sih jumlah subnetnya atau jumlah yang bisa digunakan IP-nya seperti itu. Jadi ini kalian bisa baca rumusnya 11025. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa pahami ya. Nah, ini bisa latihan. Nah, untuk kalau kalian masih
kurang paham dengan penjelasan saya, bisa cek komentar ya. Ini aja juga latihan-latihan. Saya juga nulis juga. Nah, apa sih network address? Nah, di sini juga kita akan membahas sedikit network address, broadcast address di pertemuan tadi ya yang sudah saya jelaskan, jadi rank, host, dan sebagainya. Oke, nah di sini ada VLSM, VCLM. Nah, VLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki urutan subnet yang sama. Nah, jika kalau menggunakan variable length subnet next, di mana setiap network subnet memiliki urutan subnet yang berbeda seperti itu. Jadi, ini penggunaan yang terbaik ya dengan metode, ada yang metode CIDR tadi, ada VLSM, VCLM seperti ini. Jadi lebih lebih mana ya? Ayo, kalian lebih menggunakan metode CIDR, kita langsung pakai menggunakan IP atau pakai menggunakan VSLM LSM seperti itu. Nah, dan juga ada pokok penting, kalau ketika menggunakan CIDR ada subnetting sendiri, kalau menggunakan subnetting VLSM itu berbeda ya. Jadi kalau VLSM itu sesuaikan jumlahnya, jadi perkiraan. Oh, ini sudah paten. Nah, contoh jumlah komputer di dalam fixed 37 ditambah 1 IP router tidak ada rencana penambah. Jadi kalau VLSM itu dia menghitung alamatnya itu memang sudah pas. Oh, lab 1 digunakan 38 host. Jadi menggunakan metode seperti ini loh yang cocok untuk digunakan di ruangan-ruangan sekolah seperti itu. Jadi kita nggak harus pakai metode apa ya yang cocok untuk di kelas-kelas ya. Terus apa ya untuk yang di kampus-kampus ya. Jadi ini sudah memang standarisasi ya materi yang sudah dibawakan oleh pihak luar negeri bagaimana penggunaan network yang cocok untuk penggunaan IP-nya seperti itu. Nah, metode LSM sama, cuma menggunakan prefix dan sebagainya. Hitung-hitungannya tetap sama, cuma ada yang berbeda sedikit dalam hal penentuan jumlah hostnya seperti itu. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian dan see you next time dan jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye. Salam Ulin.